Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Emilia Susanti, SHMH, selaku dosen pengampu hukum pidana kelas J. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dina Dwi Aulia dengan NPM 2112011326. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi penyertaan tindak pidana atau yang biasanya disebut dengan naming. Oke, kita masuk ke pengertian penyertaan. Jadi secara umum penyertaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Dengan tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu menimbulkan tindak pidana. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan, yaitu dengan jalan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, seperti menyuruh lakukan dan menganjurkan. Atau dengan jalan lain yang memberikan upaya kepada orang lain untuk dapat melaksanakan perbuatan pidana yang dimaksud. Penyertaan dilakukan bersamaan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh lebih dari satu orang atau memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Dengan demikian, penyertaan tindak pidana dapat dilakukan sebelum dan pada saat atau bersamaan terjadinya tindak pidana. KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan, naming delichten. Tetapi para ahli hukum pidana mencoba merumuskannya supaya bisa memahami apa yang dimaksud dengan penyertaan. Karena apabila gagal memahami atau mengidentifikasi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, lalu kualitas kejahatannya tidak dievaluasi dan diidentifikasi, maka tujuan hukum yang menyatakan keadilan akan sukar dicapai. Oleh karena itu, para sarjana hukum pidana, mereka mencoba membuat konsep atau merumuskan hal yang disebut sebagai penyertaan. Tetapi, terdapat bentuk-bentuk penyertaan yang dimuat dalam KUHP yang dikategorikan sebagai pembuat, daden, dan sebagai pembantu, medepelihti. Materi selanjutnya mengenai istilah penyertaan. Penyertaan dalam beberapa literatur disamakan dengan istilah antara lain yang pertama, turut campur dalam peristiwa pidana yang digunakan oleh Teresna. Kemudian yang kedua, turut berbuat delik yang digunakan oleh Karni. Yang ketiga, turut serta yang digunakan oleh Utrecht. Yang keempat, ada deelneming yang digunakan dalam bahasa Belanda. Kemudian, complicity yang digunakan dalam bahasa Inggris. Dan participation yang digunakan dalam bahasa Perancis. Yang terakhir, yaitu penanggung jawab pidana. Pengaturan penyertaan atau deelneming dalam melakukan tindak pidana terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pasal 55 ayat ke-1 menyatakan dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana. Ke-1, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan. Kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan. Lanjut ke pasal 56, pembantu atau medepelihti. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan sebagai berikut. Ke-1, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Bentuk-bentuk penyertaan atau deelneming dikategorikan menjadi dua, yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 yang terdiri dari orang yang melakukan atau pleger, kemudian yang kedua menyuruh melakukan atau dan pleger, yang ketiga orang yang turut serta melakukan atau medepleger, yang keempat membujuk untuk melakukan atau uitlokker. Kemudian pembantu, medepelihti.
yang diatur dalam pasal 56, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Kita masuk ke bentuk penyertaan Delneming yang pertama, yaitu orang yang melakukan atau pleher adalah orang yang secara material dan personalik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang pleher adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur dari rumusan delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggarnya. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Dengan demikian, pleher adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka. Terdapat perbedaan antara pleher dan debtor, yaitu pleher membutuhkan orang lain dalam menjalankan suatu perbuatan tindakan pidana. Kalau debtor itu tidak membutuhkan orang lain dalam melakukan tindakan pidananya. Syarat orang yang melakukan atau pleher. Yang pertama, adanya mens rea dan actus reus. Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya. Sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana. Kita masuk ke contoh pleher. Dr. A sebagai pelaku aborsi ilegal, dia melanggar aturan medis, yaitu dengan mendirikan klinik yang tidak ada izin legal dari pemerintah. Dr. A, perawat dan penanggung jawab klinik, sebagai pelaku tindak pidana aborsi dikenai pertanggungjawaban pidana. Kasus ini termasuk kategori pasal 55 KUHP, yaitu bentuk penyertaan, yang dimana dokter termasuk pleher atau orang yang melakukan, kemudian perawat dan penanggung jawab klinik termasuk media pleher, yaitu orang yang turut serta. Dalam kasus ini, dokter membutuhkan atau dokter yang menjadi pelaku itu masih memerlukan keterlibatan orang lain. Selanjutnya, orang yang menyuruh melakukan atau down pleher. Down pleher adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Orang yang menjadi perantara itu diumpamakan sebagai alat. Pihak-pihak dalam down pleher ini adalah pelaku langsung atau orang yang disuruh atau disebut dengan manus ministra, kemudian pelaku tidak langsung atau orang yang menyuruh disebut dengan down pleher atau manus domina. Unsur-unsur yang terdapat pada orang yang menyuruh melakukan down pleher ini adalah yang pertama, manusia sebagai alat yang digunakan. Orang yang disuruh adalah manusia, artinya manusia itu dijadikan sebagai alat atau pembuat delik. Selain dari manusia, tidak bisa dijadikan sebagai alat. Kedua, orang yang digunakan sebagai alat tersebut berbuat. Ketiga, orang yang digunakan alat tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan, hal-hal yang menyebabkan alat atau pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah yang pertama, bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, seperti yang diatur dalam pasal 44 KUHP. Kedua, bila ia berbuat karena adanya daya paksa, seperti yang diatur dalam pasal 48 KUHP. Ketiga, bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah, seperti yang diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Keempat, bila ia sesat atau keliru mengenai salah satu unsur delik. Kelima, bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. Contoh kasusnya yaitu seorang perwira polisi ingin membalas dendam kepada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu ke dalam tahanan. Ia menyuruh B, seorang bintara di bawah perintahnya, supaya menangkap dan memasukkan tahan orang tersebut, dengan dikatakan bahwa orang tersebut sebagai seorang tersangka pencurian. Jika si B melaksanakan suruhan tersebut, B tidak akan dapat dipidana karena ia menyangka bahwa perintah itu adalah sah. Lanjut ke bentuk penyertaan yang ketiga, yaitu orang yang turut melakukan atau media pleher.
Media player ini adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Turut melakukan suatu tindakan pidana, yaitu mereka yang memenuhi semua rumusan delik. Kemudian, salah satu memenuhi rumusan delik, dan masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syaratnya, yang pertama, adanya kerjasama secara sadar. Kemudian, kerjasama atau pelaksanaan bersama secara fisik. Ketiga, adanya tujuan bersama. Contoh kasusnya di sini adalah A dan B mencuri sebuah televisi di sebuah kediaman, di mana mereka berdua bersama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat objek TV tersebut ke dalam mobil yang telah disediakan di pinggir jalan. Pada perbuatan ini, A dan B sama-sama mengangkat televisi. Pencurian terjadi karena perbuatan yang sama dan tidak ada yang mengangkat televisi oleh hanya satu orang. Lanjut yang keempat, yaitu orang yang membujuk untuk melakukan atau witlocker. Witlocker adalah orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Syaratnya di sini adalah A. Menggunakan salah satu atau beberapa daya upaya yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. B. Sengaja menggerakkan orang melakukan perbuatan pidana. C. Adanya kehendak dari orang yang dibujuk untuk melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang. D. Orang yang dibujuk telah melaksanakan atau mencoba melaksanakan perbuatan dilarang oleh undang-undang yang dikehendaki orang yang membujuk. E. Orang yang dibujuk bertanggung jawab penuh menurut hukum pidana. Dengan cara-cara yang ditentukan secara limitatif dalam pasal 55 kedua KUHP, yang pertama adalah memberikan sesuatu. Sesuatu di sini harus berharga, sebab kalau tidak berarti apa-apa, tidak dapat mempengaruhi orang yang dianjurkan. Misalnya seperti uang, mobil, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian memberikan janji. Janji adalah upaya yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Janji itu belum diwujudkan, tetapi janji itu telah menimbulkan kepercayaan untuk dapat dipenuhi. Seperti A berjanji kepada B akan memberikan uang jika berhasil membunuh si C. Kemudian, menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan di sini adalah kekuasaan dalam hubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Oleh karena itu, upaya penyalahgunaan kekuasaan di sini diperlukan dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan. Kedua, hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukan upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan. Apabila hubungan kekuasaan itu telah putus, maka tidak terdapat penganjuran, karena pelaku mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya. Menyalahgunakan martabat. Martabat di sini misalnya orang yang mempunyai kedudukan terhormat, misalnya tokoh politik, pejabat publik, seperti camat, toda, toga, thomas, dan kedudukan seperti itu mempunyai kewibawaan yang dapat memberikan pengaruh pada masyarakat atau orang-orang. Pengaruh tersebut dapat disalahgunakan atau menyalahgunakan martabat. Selanjutnya, menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik pada orang lain sehingga menimbulkan akibat ketidakberdayaan orang yang menerima kekerasan itu. Tetapi syaratnya adalah berupa ketidakberdayaan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga dia masih memiliki kesempatan dan kemungkinan cukup untuk melawan kekerasan itu tanpa resiko yang terlalu besar. Selanjutnya, menggunakan ancaman. Ancaman adalah suatu paksaan yang bersifat psikis yang menekankan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Menggunakan penyesatan berupa perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengkelirukan anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar atau bersifat palsu, sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian. Selanjutnya, memberikan kesempatan.
Memberikan kesempatan ini adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana. Memberikan sarana, yaitu memberikan berupa alat atau bahan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya, A penjaga gedung yang sengaja menganjurkan pada B untuk mencuri di gudang dengan kesepakatan bagi hasil dengan cara memberikan kunci duplikat. Yang terakhir, memberikan keterangan, yaitu memberikan informasi, berita-berita yang berupa kalimat yang dapat menarik kehendak orang lain, sehingga orang yang menerima informasi itu timbul kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian tindakan pidana itu benar dilaksanakan. Contoh kasusnya, Tony memberikan sejumlah uang untuk membujuk Farhan untuk melakukan penganiayaan kepada Randy. Akan tetapi, Farhan melampaui perintah Tony sehingga Randy mati akibat tikaman. Kesengajaan Tony untuk membujuk Farhan melakukan penganiayaan tidak sama dengan kesengajaan Farhan untuk melakukan pembunuhan, sehingga matinya Randy tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tony, karena pembunuhan itu bukan yang dimaksud oleh Tony. Lanjut ke bentuk penyertaan yang terakhir, yaitu pembantu atau medepelihti yang diatur dalam pasal 56. Dalam pasal 56 dikatakan dipidana sebagai pembantu kejahatan jika mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Syarat-syarat medepelihti yaitu terdapat unsur kesengajaan. Kemudian, bantuan terjadi sebelum atau pada saat suatu perbuatan tindak pidana dilakukan. Contoh kasusnya di sini adalah A membantu meminjamkan sebuah pisau kepada B yang bermaksud menganiaya si C. Tetapi akibat dari penganiayaan tersebut, si C mati. Dalam pertanggungjawaban si A, sebagai pembantu yang dapat ditunjukkan kepada penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa si C. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai materi penyertaan tindak pidana atau dal naming. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.